Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi kita yang pertama untuk persekutuan. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang pembentukan persekutuan. Banyak sekali bentuk-bentuk entitas bisnis yang kita kenal. Saat ini banyak menjamur usaha-usaha yang skalanya mikro, kecil, menengah yang dikelola oleh seseorang atau orang pribadi yang biasa disebut sebagai UMKM. Itu kalau dikelola sendiri namanya adalah perusahaan perseorangan. Jadi usaha tersebut dikelola atau dimiliki oleh seorang individu, satu orang saja. Kelebihannya apa? Mudah dalam pengelolaannya karena semua pikiran, semua aktivitas hanya terpaku atau merujuk pada satu orang tersebut. Kemudian apalagi ya kelebihannya, ada biaya pengelolaan tidak mahal karena semuanya ditangani sendiri dan bukan kadangkala sih, sering-seringnya untuk tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk usaha tersebut seringkali tidak dibayar atau tidak berikan imbalan jasa dalam bentuk gaji untuk diri sendiri dan lain sebagainya, tidak. Tetapi walaupun ada kemudahan di sini ternyata juga ada kekurangannya loh. Yang pertama, sulit untuk mengumpulkan modal yang besar. Kita tahu kemampuan seseorang untuk melakukan usaha itu modalnya terbatas karena hanya sebatas kemampuan dirinya sendiri dalam mengelola atau menyetorkan modal yang ada atau aktiva yang dia miliki. Sehingga ketika modal yang terbatas tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan usaha, maka juga seringkali usaha-usaha yang sifatnya perseorangan ini stagnan, segitu-gitu aja. Untuk mengalami pertambahan atau pengembangan yang lebih pesat atau lebih besar lagi membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan kewajiban yang ditanggung atau tanggung jawab yang dia tanggung itu sama sekali tidak terbatas. Tidak ada batasan sama sekali. Jadi dia mencurahkan seluruh pikirannya, hartanya untuk modal dan untuk aktivitas keberlangsungan dari usaha tersebut. Selain perusahaan perseorangan, kita juga mengenal adanya corporation. Jadi korporasi ini dikelola sesuai dengan statusnya sebagai suatu entitas bisnis yang terpisah biasanya. Jadi dia biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sehingga kalau yang mengelola adalah 2 orang atau lebih, tentu saja kemampuan mengumpulkan modal itu lebih besar. Karena modal dari 1 orang dengan modal dari 2 orang atau bahkan bisa lebih, itu tentu saja akan berbeda jumlah yang diperoleh. Sehingga untuk pengembangan usaha, kemudian untuk membuat usaha tersebut semakin maju, semakin berkembang pesat, itu kemungkinannya sangat besar. Karena modal yang dibutuhkan itu juga tersedia dalam jumlah yang cukup besar. Serta kewajiban yang dimiliki dari anggota korporasi tersebut terbatas bagi pemiliknya. Sebatas apa? Sebatas modal yang dia setorkan. Kekurangannya apa? Pajak ganda. Kok bisa? Iya, akan ada pajak untuk entitas usaha tersebut, entitas bisnis, dan juga pajak untuk dirinya sendiri secara pribadi. Kemudian aturannya tuh banyak banget dan juga kompleks. Kok bisa, Bu? Iya, karena usaha dikelola bersama, tentu saja perjanjian, kesepakatan, pembagian laba, dan lain sebagainya, untuk catatan hutang dan sebagainya akan jauh lebih kompleks, akan jauh lebih banyak. Karena apa? Karena hasil usaha tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota korporasi atau persekutuan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan sumber finansial atau sumber modal itu besar jika dibanding dengan perusahaan perseorangan, maka kemungkinan atau keinginan perusahaan atau entitas bisnis tersebut untuk berkembang lebih cepat, pesat, lebih maju itu sangat besar peluangnya. Karena apa juga? Karena perusahaan tersebut atau entitas tersebut biasanya kan terpisah ya dari aktivitas pribadi dan dikelola secara profesional. Sehingga dia akan mempertanggungjawabkan aktivitas usahanya tersebut kepada anggota persekutuan.
maka dikelola dengan sangat baik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persekutuan merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih yang selanjutnya disebut sebagai sekutu untuk menjalankan secara bersama suatu usaha dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tentu saja untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Berdasarkan luasnya tanggung jawab pada sekutu, persekutuan dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah firma dan juga persekutuan komanditer atau kita sebut sebagai CV. Dalam persekutuan firma, semua sekutu ikut aktif mengelola persekutuan dan tanggung jawabnya penuh. Hampir mirip seperti perusahaan perseorangan. Jadi mereka masing-masing anggota sekutu itu harus berusaha maksimal juga untuk mengembangkan usahanya dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi kalau misalkan persekutuan atau firma tersebut mengalami kerugian, maka seluruh anggota sekutu juga harus ikut menanggung akibatnya. Mungkin harus melunasi hutangnya dengan cara apa, menjual aset-asetnya dan lain sebagainya. Kalau firma seperti itu. Yang dimaksud dengan tanggung jawab penuh di sini adalah bahwa tanggung jawabnya tidak terbatas sebesar modal yang ditanam aja, tapi seluruh harta pribadinya. Nah, seperti itu. Kalau ada hutang, ada kejadian yang dianggap mungkin tidak mengenakan, tidak sesuai sehingga dia mengalami kerugian. Nah, mereka berdua anggota sekutu tersebut maka harus menanggungnya walaupun sampai harus menjual seluruh aset yang mereka miliki. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau yang biasa kita sebut sebagai CV ya. Kok bisa Bu persekutuan komanditer? Singkatannya CV ya karena dia berasal dari kata komanditer Vennootschap ya. Jadi singkatannya CV gitu. Dalam persekutuan komanditer tidak semua sekutu ikut aktif mengelola usaha. Biasanya dibedakan ada sekutu aktif dan juga ada sekutu pasif yang tidak menjalankan usahanya secara langsung, hanya titip modal, namanya sekutu pasif yang tanggung jawabnya ikut besar dalam pengelolaan usaha, itu namanya sekutu aktif. Para sekutu dapat digolongkan menjadi aktif dan pasif itu berdasarkan berdasarkan sumbangsihnya terhadap aktivitas usaha tersebut. Walaupun sekutu pasif tidak ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas usaha, tetapi biasanya juga akan ada sistem pembagian laba yang jelas. Kalau dia setor modal aja, maka dia akan mendapatkan segini, persentase berapa persen dari laba yang diperoleh. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan para sekutu tersebut di awal. Berikut karakteristik dari persekutuan. Yang pertama adalah mutual agency. Jadi di sini para sekutu merupakan agen dari persekutuan, sehingga tindakan seorang sekutu akan mengikat ke sekutu yang lain. Gitu artinya mutual agency. Jadi kerugian yang timbul oleh seorang sekutu maka harus ditanggung oleh sekutu yang lain juga. Maka di sini harus berhati-hati. Begitu pula ketika mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan tersebut juga harus dibagi kepada seluruh anggota persekutuan tersebut. Yang kedua, ada limited life. Artinya apa? Umur persekutuan itu terbatas sehingga sewaktu-waktu dapat bubar dan berdiri persekutuan baru atau mungkin bahkan berganti nama atau mungkin melebur dengan pihak lain dan sebagainya. Apa kira-kira yang menyebabkan bubarnya persekutuan? Yang pertama, tujuan persekutuan sudah tercapai. Yang kedua, jangka waktu yang diatur dalam perjanjian itu sudah dipenuhi ketika perjanjian di awal. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai lagi dengan peraturan pemerintah. Misalkan saja udah nggak boleh ada persekutuan model yang kayak gini, misal ya itu, maka dia otomatis harus bubar. Kemudian masuknya anggota baru, misal yang awalnya 2 orang, kemudian ada tambah 1 lagi anggota baru, maka karena jumlah sekutunya berubah, tidak bisa langsung masuk begitu saja, tetapi persekutuan lama, perjanjian yang lama yang sudah ada itu tadi harus dianggap persekutuan tersebut bubar dan dibentuklah persekutuan yang baru dengan nama yang baru, biasanya seperti itu. Kemudian lagi misal salah satu anggota sekutunya ada yang mengundurkan diri, keluar atau nggak setuju, atau mungkin terjadi perubahan bentuk jenis usaha sehingga mengakibatkan perubahan
nama dari persekutuan tersebut, maka persekutuan yang lama harus dibubarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, unlimited liability. Artinya apa? Ini khusus untuk firma. Wajibannya tidak terbatas, yaitu setiap anggota persekutuan firma harus menanggung kewajiban keuangan atau hutang yang tidak terbatas hanya modal yang disetor sampai ke dalam harta pribadi seperti yang saya katakan pada penjelasan saya di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah interest in partnership ya. Kekayaan yang telah disetor dalam persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu penyetor, melainkan milik anggota semuanya. Misalkan saya terlibat atau membentuk suatu persekutuan dengan teman, kemudian saya menyetorkan modal atau harta saya sejumlah uang kas misalkan ke dalam persekutuan tersebut, maka saya nggak berhak lagi atas uang saya tadi, tetapi uang tersebut sudah menjadi hak dari persekutuan, jadi menjadi hak milik seluruh anggota sekutu yang ada. Yang terakhir, participating in partnership profit. Apa sih artinya? Artinya masing-masing sekutu itu juga memiliki hak dalam pembagian laba ataupun rugi perusahaan. Jadi kalau ada laba juga dibagi bareng, kalau punya hutang ya ditanggung bersama sampai, kalau firma sampai tidak terbatas jumlahnya sampai ke harta pribadinya juga. Akuntansi dalam persekutuan di sini biasanya kalau dalam persekutuan menggunakan ada rekening modal, pref, kemudian utang serta piutang. Modal di sini kalau kita melakukan penjurnalan di persekutuan, maka misal aktivanya berupa kas maupun non kas, maka aktiva kas dan non kas itu kita letakkan di debit dan kreditnya adalah modal dari sekutu siapa, sekutu A, sekutu B, sekutu C, seperti itu. Ini untuk mencatat modal ya. Selanjutnya ada rekening prive atau prive. Untuk prive ini biasanya pengambilan dilakukan secara pribadi oleh masing-masing sekutu. Jurnalnya gimana? Modal pada prive. Selanjutnya adalah utang kepada sekutu. Maka jika ada hutang kepada sekutu yang kita jurnal atau kita catat adalah kas di debit dan kreditnya adalah hutang pada sekutu. Sekutu siapa? Ditulis nama anggota sekutu tersebut. Selanjutnya untuk rekening piutang kepada sekutu, di sini ada neraca saldo rekening dalam kelompok aktiva, yaitu piutang, debitnya piutang, kreditnya kas. Dan untuk pihak ketiga, maka jurnalnya adalah piutang pada pihak ketiga, piutang dagang pada penjualan. Sebagai contoh, dalam pembentukan persekutuan, investasi yang dilakukan oleh masing-masing sekutu dapat dicatat secara terpisah dalam bentuk aktivanya apa gitu ya. Contohnya, misal Tuan Abdullah dan Tuan Ahmad sepakat untuk menggabungkan bisnisnya menjadi sebuah firma. Abdullah mentransfer semua aset, hutang, dan modalnya ke dalam persekutuan. Maka jurnalnya adalah kas. Kasnya berapa yang disetorkan? Piutang, barang dagang, peralatan toko, peralatan kantor. Kreditnya yang dia miliki kan tadi hutang juga disetorkan ya. Cadangan piutang tak tertagih, kredit, kemudian ada hutang 2.600 juga kredit. Yang terakhir adalah modal dari Abdullah sebesar nilai totalnya yaitu 55.000. Ini adalah contoh pencatatan yang diperlukan ketika terdapat penyetoran modal ya dari salah satu anggota sekutu. Modal dan hutang ya kalau ini ya, karena kan pembentukan persekutuan pertama ya. Sehingga ada aset, ada hutang, ada modal, semuanya dimasukkan ke dalam catatan yang ada di persekutuan tersebut. Kalau misalkan saja ini yang dimasukkan adalah hanya aktivanya saja atau hartanya saja, maka perinciannya juga harus jelas. Peralatannya berapa, yang dalam bentuk uang kas berapa, atau mungkin dalam bentuk yang lain. Mungkin barang dagang, atau persediaan, dan lain-lain. Nah, itu baru dicatat secara rinci dan kreditnya pada modal dari sekutu tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Jika ada pertanyaan bisa disajikan di grup kita. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.